tidak masuk sekolah hari ini? Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Ada yang tahu pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya benar, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam apa itu sistem ekspresi, ada 3 istilah penting yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu ekspresi, sekresi, dan defekasi. Ada yang tahu apa perbedaan dari 3 istilah ini? Silahkan ajukan tangan. Ya, silahkan dulu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Ekspresi, sekresi, dan defekasi. Untuk ekspresi, kata kuncinya yaitu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan defekasi merupakan proses pengeluaran zat sisa pencernaan atau disebut dengan feses. Ibu punya satu pertanyaan untuk kalian. Kenapa zat sisa metabolisme itu harus dibuang? Ada yang tahu? Coba kalian bayangkan ketika ibu kalian sedang memasak di dapur. Entah itu memasak sayur sop ataupun lauk pauk. Nah, dari kegiatan tersebut pasti ada zat sisa atau biasa disebut dengan sampah. Misalnya, sampah dari kulit bawang, kulit wortel, kulit kentang, ataupun bungkusan dari penyedap rasa. Nah, sampah semakin hari akan semakin menumpuk di dalam rumah. Nah, sampah yang menumpuk tersebut akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Sama halnya dengan tubuh kita. Nah, zat sisa yang ada di dalam tubuh kita itu harus dibuang karena dapat mengakibatkan racun bagi tubuh kita. Berbicara tentang sistem ekspresi, pasti ada organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi. Ada yang tahu organ apa saja yang berperan dalam sistem ekspresi? Ya, silahkan dulu. Ya, benar sekali. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi itu ada 4. Yang pertama ada organ ginjal yang mengekspresikan berupa urin. Yang kedua ada organ kulit yang mengekspresikan berupa keringat. Yang ketiga ada organ paru-paru yang mengekspresikan berupa CO2 dan uap air. Dan yang terakhir ada organ hati yang mengekspresikan berupa cairan empedu. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Ya, orang sedang meminum. Nah, tahu nggak? Kalau kita itu dianjurkan untuk meminum air putih minimal 8 gelas setiap harinya. Nah, karena kita meminum air putih lebih banyak, maka kita akan merasa ingin mengeluarkan air kencing atau urin. Nah, air kencing yang kita hasilkan itu dihasilkan oleh organ yang bernama ginjal. Oke, yang kita bahas pertama adalah organ ginjal. Ini merupakan gambar dari organ ginjal. Nah, organ ginjal ini terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri tulang pinggul, yaitu di dalam rongga perut, pada dinding tubuh bagian belakang atau disebut dengan dorsal. Nah, ginjal ini memiliki fungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme sehingga menghasilkan urin. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan air yang ada di dalam tubuh. Nah, apa saja bagian-bagian dari ginjal? Nah, bagian-bagian dari ginjal yaitu ada arteri. Arteri merupakan pembuluh nadi yang membawa darah ke ginjal untuk disaring. Yang kedua ada vena. Vena merupakan pembuluh balik yang membawa darah keluar ginjal kembali ke jantung. Selanjutnya ada pelvis renalis. Pelvis renalis merupakan bagian terdalam ginjal, rongga yang menghubungkan urin dari tubulus sebelum menuju ureter. Selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan saluran yang menghantarkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Di sini ada korteks. Korteks merupakan bagian terluar ginjal yang dilapisi oleh jaringan lemak. Nah, ada medula. Medula merupakan bagian ginjal yang halus. Nah, setelah tadi Ibu sudah jelaskan sedikit apa itu organ ginjal, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang untuk melakukan suatu percobaan penyaringan darah sederhana yang menjelaskan proses yang ada pada organ ginjal. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian pertanyaan
Jadi, kesimpulan yang dapat ditemukan apabila air dan tepung ini dianalogikan sebagai proses filtrasi, yaitu sebagai darah, maka darah yang masuk ke dalam badan mat biji akan disaring di glomerulus, yaitu corong dan kertas saring. Kemudian, air, garam, dan urea masuk ke dalam kapsula Bowman, yaitu gelas kimia atau gelas plastik ini. Nah, jadi dari hasil percobaan, air yang belum mengalami penyaringan memiliki warna merah pekat dan agak sedikit mengental. Sedangkan air yang sudah mengalami penyaringan memiliki warna merah yang jernih. Selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yaitu terjadi di 3 tahap. Yang pertama tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, dan yang ketiga tahap augmentasi. Nah, ini merupakan gambar dari proses pembentukan urin. Yang pertama yang kita bahas adalah proses filtrasi. Tadi kita sudah melakukan suatu percobaan sederhana yang menunjukkan proses filtrasi. Nah, proses filtrasi, filter yang artinya penyaringan. Jadi, proses filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada glomerulus menuju ruang penampungan sementara atau disebut dengan kapsula Bowman dengan menembus membran filtrat. Nah, filtrat yang tertampung di kapsula Bowman ini disebut dengan urin primer yang mengandung urenilin, urea, glukosa, asam amino, air, dan berbagai jenis ion seperti kalsium, kalium, natrium, dan klor. Selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini terdiri dari 2 kata, yaitu re kembali, absorpsi penyerapan. Jadi, proses reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi di mana? Proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus contractus proximal atau biasa disebut dengan TKP. Cairan yang dihasilkan oleh tahap reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Nah, hasil reabsorpsi kemudian mengalir ke lengkung Henle menuju tubulus contractus distal. Pada bagian tubulus contractus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus contractus distal ini terjadi proses augmentasi di sini. Nah, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Nah, hasil augmentasi ini yaitu urin sesungguhnya yang mengandung ion kalium, hidrogen, urea, dan kreatinin. Nah, urin ini akan diekresikan atau disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, keluar melalui ureter menuju kandung kemih, dan keluar tubuh melalui uretra. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahap filtrasi terjadi di glomerulus, bahannya berupa darah, menghasilkan urin primer. Yang kedua, tahap reabsorpsi terjadi di tubulus contractus proximal atau biasa disebut dengan TKP, bahannya berupa urin primer dan menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga, tahap augmentasi. Tahap augmentasi ini terjadi di tubulus contractus distal dengan bahan urin sekunder dan menghasilkan urin sesungguhnya. Sekarang coba kalian bayangkan ketika kalian melakukan suatu aktivitas atau berolahraga. Nah, di situ pasti kalian akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat yang dihasilkan itu dihasilkan oleh organ yang bernama kulit. Sekarang kita akan membahas tentang organ kulit. Nah, sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di
hipodermis. Nah, hipodermis ini merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi mendekatkan kulit pada otot. Bagaimana kulit dapat mengekspredisikan keringat? Yaitu ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh bekerja keras untuk menghasilkan energi. Nah, proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh kita itu naik dan akan memberikan rangsangan kepada hipotalamus. Nah, pada hipotalamus ini kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Kemudian saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh kita itu sedang naik atau tinggi. Nah, kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh kita, sehingga terbentuklah keringat yang mengandung air dan garam NaCl. Nah, keringat ini mengandung kotoran dan zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu organ hati. Nah, organ hati ini merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Nah, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi karena dapat mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Hati juga berfungsi mengubah amonia menjadi urea. Nah, berikut merupakan struktur dari hati, yaitu terdiri dari kantong empedu, saluran empedu, limfa, arteri hepatika, vena porta hepatika, pankreas, dan usus halus. Nah, bagaimana sih proses ekskresi dalam hati? Nah, proses ekskresi dalam hati itu dimulai dengan pemecahan hemoglobin menjadi zat besi, globin, dan hemin. Kemudian, zat besi akan disimpan ke dalam hati dan dikembalikan ke sumsum tulang belakang. Globin digunakan untuk metabolisme protein dan membentuk hemoglobin baru. Kemudian, untuk hemin sendiri diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Kemudian akan dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urogilin sebagai warna coklat pada feses dan urin. Selanjutnya yaitu organ paru-paru. Nah, paru-paru ini selain berfungsi sebagai sistem pernafasan, juga berfungsi dalam sistem ekskresi karena menghasilkan karbon dioksida dan uap air dari sisa respirasi. Nah, berikut merupakan struktur dari organ paru-paru. Yang pertama ada trakea. Nah, trakea ini merupakan tabung yang menghubungkan ke bronkus. Yang kedua ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan. Yang ketiga ada bronkeolus, merupakan cabang dari bronkus. Dan yang keempat ada diafragma, merupakan otot pernafasan di bawah paru-paru sebagai perbatasan antara rongga dada dengan perut. Yang terakhir ada alveolus, merupakan kantong udara kecil untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bagaimana proses ekspedisi pada paru-paru? Proses ekspirasi paru-paru itu dimulai ketika kita menghirup oksigen, kemudian masuk ke dalam trakea melewati bronkus dan bronkeolus, serta masuk ke dalam alveolus. Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen diserap kembali oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung, sedangkan karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui hembusan nafas bersama dengan uap air. Jadi, kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi dalam tubuh. Adapun organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini yaitu organ ginjal yang mengekskresikan berupa urin, organ kulit yang mengekskresikan berupa keringat, organ hati yang mengekskresikan berupa cairan empedu, dan organ paru-paru yang mengekskresikan berupa karbon dioksida dan uap air. Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar,